merupakan meja perundingan, Iran sudah membalikan papan permainan. Khamenei tidak lagi berbicara dengan diplomat, tapi dengan rudal dan laboratorium nuklir. Perintahnya sederhana tapi mengerikan. Percepat reaktor, aktifkan peluncur, dan buat negeri ini jadi benteng yang mustahil ditembus. Di tengah padang pasir, api menyambar langit. Misil jarak jauh dilepaskan meluncur bagai pesan kematian yang sengaja ditunjukkan ke mata dunia. Washington dan Tel Aviv berharap tekanan membuat Iran bertekuk lutut. Nyatanya, Teheran justru memilih berlari lebih kencang, semakin keras kepala, seakan menantang siapapun yang mencoba menghentikannya. Apakah ini sekedar pementasan kekuatan, atau tanda nyata bahwa jam menuju perang besar sudah mulai berdetak? Langkah keras Iran hari ini bukanlah kejutan, melainkan puncak dari bara yang sudah lama membara. Di balik layar ada sejarah puluhan tahun yang penuh darah, pengkhianatan, dan diplomasi yang selalu gagal meredam permusuhan. Akar konflik ini dalam, berawal dari revolusi 1979 ketika Iran menjatuhkan monarki Reza Pahlavi dan memutus hubungan mesranya dengan Barat. Padahal di era Pahlavi, Amerika justru jadi mentor utama. Washington membantu membangun program nuklir Iran sejak 1957, memasok senjata modern dan bahkan menggelar latihan militer bersama. Tak kalah mengejutkan, Israel kala itu adalah sekutu dekat. Negeri Yahudi ini membeli minyak Iran dalam jumlah besar, sekaligus menjadi pintu masuk Iran ke pasar Eropa dan dunia ketiga. Lebih jauh lagi, ada proyek militer rahasia bernama Proyek Flower, kolaborasi untuk mengembangkan sistem rudal baru. Aliansi yang ironis karena hanya beberapa tahun kemudian, semua kedekatan itu runtuh bersama revolusi Islam. Sejak itu jalan yang ditempuh hanya satu, permusuhan. Tekanan demi tekanan, sanksi ekonomi, operasi intelijen, hingga perang bayangan membentuk siklus balas dendam yang tak pernah padam. Iran justru merespon dengan membangun arsenal baru, program udara, rudal, dan nuklir yang kini menjadi jantung pertikaian global. Namun ada sesuatu yang berbeda hari ini, skala serangan makin besar, sikap Iran makin berani. Api konflik di Timur Tengah tidak pernah padam dan setiap pukulan justru membuatnya makin berkobar. Luka paling dalam dimulai awal 2020 ketika Qasem Soleimani, panglima legendaris Iran, tewas dihantam rudal Amerika di Irak. Bagi Teheran itu bukan sekedar kehilangan jenderal tapi penghinaan nasional. Luka itu makin disayat pada 2024 saat Hasan Nasrullah, pemimpin Hizbullah di Lebanon juga terbunuh. Dua figur besar yang jadi simbol perlawanan dihancurkan dalam hitungan tahun. Dan bagi Iran ini bukan kebetulan melainkan deklarasi perang. Puncaknya datang dalam perang 12 hari dengan Israel. Langit di Iran dipenuhi dentuman bom, infrastruktur nuklir dihancurkan, dan Amerika Serikat turun langsung menekan tombol serangan. Pesannya jelas bagi Washington dan Tel Aviv, Iran bukan lagi lawan ideologis, tapi ancaman eksistensial yang harus dipatahkan dengan kekerasan. Namun di podium PBB, Presiden Masoud Pezeshkian justru bicara sebaliknya. Ia mengulangi klaim bahwa Iran tidak menolak perdamaian, bahkan siap duduk di meja negosiasi. Tapi setiap kali tangan damai diulurkan, yang datang justru rudal dan pengkhianatan. Bahkan saat serangan Israel mengguncang Doha, Amerika memilih diam, menunjukkan standar ganda yang telanjang di depan mata dunia. Bagi Iran inilah bukti telak bahwa diplomasi hanyalah fata morgana. Dunia kembali diguncang setelah Direktur Mossad David Berni melontarkan kalimat yang terdengar seperti pisau bermata dua. Ia menyebut Israel punya akses mendalam ke dalam tubuh Iran, kemampuan rahasia yang belum pernah diaktifkan. Pernyataan itu mungkin singkat tapi cukup untuk membuat Teheran mendidih. Tak lama Amerika menambah tekanan dengan atraksi militer terbuka. Kapal induk USS Nimitz diarahkan ke Teluk, simbol serangan udara global yang biasanya hanya bergerak ketika perang besar sudah di depan mata. Di langit Selat Hormuz, dua pesawat pengintai dan helikopter AS melintas rendah, seakan sengaja memamerkan bahwa jalur vital yang selama ini dianggap wilayah Iran bisa disentuh kapan saja. Washington bahkan mengajukan syarat yang terdengar absurd. Hentikan aksi jika Iran mau memangkas jangkauan rudalnya di bawah 500 km. Bagi Teheran itu bukan kompromi tapi amputasi. Rudal adalah satu-satunya pengganti jet tempur modern yang mereka tak punya. Kalau jangkauan dipotong, Iran hanya bisa menyentuh Teluk Persia, sementara Israel tetap aman jauh di luar radius. Singkatnya, mereka dipaksa melepaskan gigi tajam yang selama ini jadi penopang pertahanan. Tekanan berikutnya datang dari PBB dengan sanksi baru terkait nuklir. Namun Ayatullah Khamenei menepisnya mentah-mentah. Ia menyebut pengayaan uranium bukan sekedar soal teknis, melainkan hak bangsa yang tak boleh dirampas, bahkan jika seluruh dunia menentangnya.
Dan di Washington, Presiden Trump menyalakan api lain dengan mengirim tambahan sistem rudal THAAD ke Israel. Sebagian menilai itu persiapan serangan ke figur penting Iran, sebagian lagi melihatnya sebagai tanda ketakutan kalau sejarah 2019 terulang. Ketika serangan kilat Iran dan sekutunya melumpuhkan pasokan energi dunia. Di balik dentuman rudal dan ancaman perang terbuka, Iran ternyata juga sedang berperang di medan lain. Medan yang lebih sunyi tapi tidak kalah menakutkan. Perang melawan bayangan. Siapapun yang dicurigai punya hubungan dengan Mossad, entah besar atau kecil, langsung disapu habis. Selama perang 12 hari, aparat keamanan Iran melancarkan operasi brutal. 21 orang ditangkap hanya dalam hitungan minggu. Angka itu terdengar mustahil, tapi bagi Teheran, paranoia adalah bagian dari strategi bertahan hidup. Tak berhenti di situ, eksekusi mati jadi pemandangan rutin. Tahun 2025 saja lebih dari 1.000 nyawa melayang di tiang gantungan. Dengan tuduhan sama agen asing, bagi Khamenei, langkah ini adalah pesan keras bahwa tidak ada ruang kompromi bagi siapapun yang dianggap membuka celah untuk musuh. Namun di balik slogan tentang pembersihan total, muncul pertanyaan yang lebih mencekam. Apakah operasi ini benar-benar membungkam Mossad? Atau justru jadi bukti kalau perang bayangan telah mencapai titik di mana Iran sendiri tidak lagi bisa membedakan mana lawan, mana rakyatnya sendiri. Inilah mimpi buruk terbesar bagi Washington dan Tel Aviv. Laporan yang beredar menyebut Iran melakukan uji coba rudal misterius. Tapi kali ini bukan rudal biasa. Beberapa sumber internasional menegaskan yang diuji bisa jadi rudal balistik antar benua, ICBM. Jika kabar ini benar, itu artinya ancaman Iran bukan lagi sebatas Timur Tengah, dunia Barat, bahkan benua lain masuk dalam jangkauan. Tidak berhenti di situ, Iran juga menggelar latihan pertahanan udara skala besar di barat laut. Sistem berlapis ditunjukkan termasuk AD-08 Majid buatan lokal yang diklaim bisa melacak banyak ancaman sekaligus. Inilah cara Teheran menambal kelemahan paling klasik, ketiadaan jet tempur generasi terbaru. Di balik layar ada upaya lain yang lebih mengkhawatirkan. Iran diduga sedang membangun ulang pabrik misil yang sebelumnya hancur. Kali ini dengan jalur rahasia yang melibatkan bantuan teknis dari Cina. Satelit intelijen bahkan menangkap indikasi adanya suplai komponen yang mencurigakan. Tambahan lain datang dari luar. Laporan menyebut Iran tengah membeli sistem Haki-9 dari Cina, menerima MiG-29 dari Rusia dan menunggu janji kedatangan Su-35. Jet ini memang bukan kelas paling mutakhir, tapi cukup untuk menambah daya gedor. Dan jika benar S-400 Rusia masuk ke Iran, maka celah besar dalam pertahanan udaranya bisa tertutup rapat. Sesuatu yang sama ini dimanfaatkan Israel. Namun yang paling menggetarkan bukan soal senjata saja. Bocoran dokumen intelijen disebut-sebut memberi Iran peta target sensitif di Israel. Radar pusat kendali hingga lokasi Iron Dome. Jika benar digunakan, strateginya jelas. Lumpuhkan perisai pertahanan Israel terlebih dulu lalu lanjutkan dengan serangan besar berikutnya. Gabungan semua elemen ini, uji coba rahasia, pembangunan fasilitas baru, suplai asing, hingga bocoran intel, membentuk sebuah pola menakutkan. Iran tidak lagi bermain sebagai aktor regional yang defensif. Perlahan, ia sedang merajut posisi baru, calon kekuatan global yang berani menguji keseimbangan dunia. Iran sudah mengambil keputusan final, diplomasi dianggap usang. Meja perundingan ditinggalkan, jalannya kini hanya satu, konfrontasi terbuka. Setiap tekanan, setiap serangan, dan setiap sanksi internasional tidak lagi membuat Teheran goyah, justru mengeras seperti baja. Ayatullah Khamenei menutup rapat semua pintu kompromi, mempercepat pengayaan uranium, dan memacu mesin perang tanpa ragu. Harapan Amerika dan Israel agar Iran mundur pelan-pelan kini berubah jadi mimpi kosong. Bukannya tunduk, Teheran justru menyiapkan langkah berani, mengembangkan rudal balistik antar benua, memperkuat payung pertahanan udara, serta menggandeng Rusia dan China sebagai penopang strategis. Kini dunia memandang lurus ke Timur Tengah, sebuah negara yang selama puluhan tahun dicap ancaman, kini tampil percaya diri menantang blok barat di depan mata. Pertanyaan besarnya, berapa lama lagi tali pengendali bisa menahan sebelum akhirnya putus, dan konflik berubah jadi perang besar yang tak terhindarkan. Satu hal sudah jelas, Iran tidak lagi berjalan di jalan diplomasi. Mereka telah memilih jalannya sendiri. Jalan itu adalah jalan tanpa balik.